Shalom dan salam sejahtera. Di sini saya akan menjelaskan proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan yang berpusat kepada guru dengan menggunakan metode ilmiah dan metode pemecahan masalah. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Herlinawati Barutu, NPM 1901010111 dari Universitas HKBP Indonesia Pematang Siantar, Stambuk 19. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbandingan proses pembelajaran yang berpusat kepada guru dan yang berpusat kepada siswa. Yang pertama adalah yang berpusat kepada guru. Guru di sini sebagai pengajar. Penyampaian materi melalui ceramah, guru menentukan apa yang diajarkan dan bagaimana siswa mendapatkan informasi. Kegiatan guru dalam strategi pembelajaran ini yaitu berceramah, membacakan, menjelaskan, memberikan instruksi, memberikan informasi, dan memberikan penugasan-penugasan kepada siswa. Kita tahu metode pembelajaran itu dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk menyampaikan, mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan yang optimal. Kegiatan guru yang utama di sini adalah menerangkan dan siswa mendengarkan atau mencatat apa yang disampaikan guru. Guru jarang mengajar siswa untuk menganalisa secara mendalam tentang suatu konsep dan jarang mendorong siswa untuk menggunakan penalaran logis yang lebih tinggi seperti kemampuan membuktikan atau memperlihatkan suatu konsep. Guru lebih sering menggunakan strategi atau metode ceramah. Dalam kondisi ini, guru memainkan peran yang sangat penting karena mengajar dianggap memindahkan pengetahuan ke pengajar atau pembelajar. Guru yang harus menjadi pusat dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran, siswa dituntut untuk memahami segala sesuatu yang disampaikan guru. Kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuan dengan bakat dan minatnya, bahkan untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya menjadi terbatas, sebab proses pembelajaran di sini diatur dan ditentukan oleh guru. Di sini guru menggunakan metode ceramah. Guru biasanya belum merasa puas manakala dalam proses pembelajaran ini tidak melakukan ceramah. Di sini guru mempersiapkan apa yang ingin disampaikan kepada siswa. Lalu kedua, menggunakan metode demonstrasi. Di sini guru akan menyampaikan materi tersebut dan sampai siswa itu paham. Lalu guru akan melakukan metode tanya jawab. Di sini metode tanya jawab maksudnya adalah guru akan mempertanyakan kepada siswa apa yang tidak diketahui dan apa yang sudah diketahui, sampai di mana siswa memahami pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Baiklah, pada pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Di sini siswa lebih aktif. Guru di sini hanya sebagai fasilitator dan bukan penceramah. Fokus pembelajaran itu pada siswa bukan guru, dan di sini siswa lebih aktif. Kegiatan guru pada strategi yang berpusat pada siswa ini adalah bermain peran, membentuk kelompok, memecahkan masalah, diskusi dan berdebat, lalu melakukan kegiatan penyelidikan. Di sini guru hanya memberikan instruksi. Misalnya guru membagi kelompok. Guru akan melakukan pembagian kelompok dan memberikan materi kepada siswa yang akan dicari. Di sini siswa akan mengamati, menyelidiki fakta dari sebuah materi tersebut. Pada proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa ini dapat diartikan dibangun oleh siswa dan tidak mengandalkan guru. Di sini, untuk menggantikan peserta didik belajar, maka pengajar harus melakukan interaksi antara
peserta didik dengan pengajar. Lalu, media utama agar interaksi itu terjadi, adanya pertanyaan, adanya pengamatan, atau adanya masalah yang harus dipecahkan dalam pembelajaran yang berpusat kepada siswa ini. Dalam proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa ini, di sini proses pembelajaran ini peserta didik akan didorong untuk berpartisipasi aktif dan berpikir secara kritis. Di sini peserta didik didorong untuk membangun pengetahuan melalui fakta atau teori yang terkait. Peserta didik akan didorong untuk memahami materi yang dibahas, bukan menghafalkannya. Baiklah, yang selanjutnya adalah proses pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Kita tahu pengertian pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Di sini tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran itu adalah meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah ini diarahkan agar peserta didik mampu merumuskan masalah atau dengan banyak menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Proses pembelajaran ini diarahkan untuk melatih berpikir siswa dan bukan hanya mendengarkan dan menghafalkan. Langkah-langkah dalam proses pembelajaran pendekatan ilmiah ini adalah melakukan observasi. Siswa dituntut di sini untuk melakukan pengamatan dan menemukan fakta. Kedua yaitu menanya. Di sini siswa melakukan kegiatan belajar menanya dan mengajukan pertanyaan apa yang tidak dipahami dan ditanyakan kepada guru. Yang ketiga itu mengumpulkan informasi. Siswa di sini mengumpulkan informasi untuk menemukan fakta. Di sini siswa bisa mencari informasi dengan membaca buku, dari melihat internet, dan lain-lain. Yang ketiga adalah mengaswasi atau mengolah informasi tersebut, fakta-fakta tersebut. Di sini siswa melakukan penalaran apakah informasi tersebut sudah pasti atau sudah jelas. Yang ketiga adalah mengkomunikasikannya. Di sini guru diharapkan memberikan kepada peserta didik untuk memberikan fakta tersebut yang mereka cari tadi, yang mereka sudah pelajari. Berarti di sini gambaran pada proses pendekatan ilmiah ini, guru menyerahkan kepada siswa sebuah materi dan siswa yang akan mencari dan memecahkan masalah tersebut. Contohnya, guru akan membentuk kelompok dan memberikan materi kepada siswa. Di sini siswa akan memecahkan dan mencari masalah tersebut. Selanjutnya adalah proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan menggunakan metode pemecahan berbasis masalah. Kita tahu pemecahan berbasis masalah ini adalah metode pembelajaran yang dibangun dengan ide dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Bila menggunakan pembelajaran berbasis masalah ini, guru membantu siswa fokus pada pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata yang akan mendorong siswa untuk memikirkan situasi masalah ketika siswa
mencoba untuk memecahkan masalah tersebut. Pembelajaran berbasis masalah membuat siswa menjadi pembelajar yang mandiri. Artinya ketika siswa belajar, maka siswa dapat memilih strategi yang sesuai terampil menggunakan strategi tersebut untuk belajar dan mampu mengontrol proses belajarnya, serta termotivasi untuk menyelesaikan belajarnya itu. Pada tahap ini, pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan. Di sini guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu guru akan mengorganisasi peserta didik dalam belajar, atau guru di sini membantu peserta didik untuk belajar, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar yang berhubungan dengan masalah yang diberikan guru tersebut. Lalu di sini guru akan membuat kelompok kecil kepada siswa, membuat kelompok 4 orang atau sampai dengan 5 orang. Lalu guru memberikan tugas kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membaca buku peserta didik atau sumber lain. Di sini siswa akan mencari sumber-sumber lain untuk memecahkan masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah membimbing penyelidikan kelompok tersebut. Pada tahap ini, guru membimbing peserta didik dalam memecahkan masalah melalui penyelidikan dalam kelompok. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi. Di sini siswa akan mengumpulkan informasi, mengumpulkan data untuk memecahkan masalah tersebut. Di sini guru membimbing peserta didik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis dalam mencari jawaban terkait dengan masalah yang telah diberikan. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil yang sudah dibuat siswa tersebut. Pada tahap ini, guru dapat membimbing peserta didik untuk mengembangkan hasil penyelidikannya dan meminta peserta didik mempresentasikan hasil mereka. Guru meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil yang mereka temukan dan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi dan memberikan pendapat terhadap presentasi kelompok tersebut. Lalu di sini menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru memandu atau memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang diperolehnya. Di sini guru membimbing siswa untuk melakukan analis terhadap pemecahan masalah yang terkait. Guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi. Setelah itu, guru akan melakukan evaluasi hasil belajar mengetahui materi yang dipelajari siswa. Di sini saya akan memberikan contoh, misalnya mereka membuat contoh itu tentang benda, sifat-sifat pada benda. Di sini kan sifat-sifat pada benda itu ada 3, yaitu sifat benda cair, sifat benda gas, sifat benda padat. Di sini siswa akan dituntut untuk memecahkan masalah pada benda tersebut. Bagaimana proses, misalnya benda padat larut dalam air, bagaimana proses tersebut? Mereka akan mencari dan memecahkan masalah tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah proses penerapan pada saat ini, yaitu pembelajaran daring. Saat ini kita melakukan pembelajaran daring. Bagaimana gambarannya terkait dengan proses pembelajaran pemecahan masalah? Di sini pembelajaran daring dilakukan melalui dengan menggunakan HP, laptop, dan lain-lain. Lalu di sini pembelajaran daring dilakukan dengan berbagai aplikasi seperti aplikasi Google Meet, Classroom, Zoom, dan lain-lain. Di sini pengumpulan informasi dan data dilakukan secara mandiri
atau kelompok dilakukan di rumah masing-masing, atau jika kelompok dilakukan dengan grup. Mereka membuat grup agar bisa berdiskusi dalam grup tersebut dan mencari masalah. Lalu berdiskusi di sini untuk menemukan solusi penyelesaian masalah dalam diskusi tersebut. Yang selanjutnya adalah presentasi hasil penyelesaian masalah. Presentasi ini dilakukan melalui Zoom agar semua dapat melihat. Yang selanjutnya adalah refleksi. Guru dan peserta didik memberikan apresiasi atau partisipasi kepada semua pihak, seperti berterima kasih dan memberikan tepuk tangan dan lain-lain. Contoh konkretnya yang kita lakukan pada perkuliahan daring ini adalah perkuliahan secara online, melakukan Zoom atau Google Meet.